Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Triapsari dengan nomor NPM 225001096 dari kelas A Bioteknologi. Di sini saya akan menganalisis tugas mandiri bioteknologi dengan menganalisis sebuah studi kasus peran bioteknologi pada pertanian. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Analisis Peran Bioteknologi Rekayasa Genetika untuk Peningkatan Kualitas pada Tanaman Tomat dan Kentang. Pentingnya rekayasa dalam produksi tanaman menekankan perannya dalam meningkatkan sifat-sifat tanaman dan mengatasi tantangan pertanian. Dengan memodifikasi gen, peneliti dapat menyesuaikan tanaman untuk memenuhi kebutuhan spesifik, seperti meningkatkan hasil, kualitas, dan ketahanan terhadap hama atau penyakit. Penerapan bioteknologi di bidang pertanian membuka kemungkinan baru untuk produksi tanaman. Jadi, pemanfaatan rekayasa genetika pada tanaman tomat dan kentang untuk mencapai berbagai tujuan seperti peningkatan hasil pertanian, ketahanan terhadap penyakit, peningkatan kualitas nutrisi, dan memperpanjang umur simpan. Modifikasi genetik dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan meningkatkan jumlah atau ukuran buah yang dihasilkan per tanaman. Selain itu, gen dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kandungan nutrisi pada tomat, seperti meningkatkan kadar vitamin, mineral, atau antioksidan. Next. Ada beberapa metode analisis yang digunakan pada jurnal tersebut. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan informasi dari artikel yang relevan yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023 terkait penerapan bioteknologi di bidang pertanian, khususnya dengan fokus pada rekayasa genetika pada tanaman tomat dan kentang. Yang kedua ada tinjauan dokumen. Peneliti mengevaluasi penelitian sebelumnya terkait penggunaan bioteknologi di bidang pertanian. Jadi peneliti membutuhkan mendiskusikan dan mengevaluasi penelitian sebelumnya, khususnya dalam produksi pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Mereka meninjau dan menganalisis sejumlah artikel pilihan untuk mendapatkan wawasan tentang peran rekayasa genetika dalam budidaya tomat dan kentang. Yang ketiga ada strategi pencarian. Peneliti melakukan pencarian melalui platform online. Jadi penelitian menggunakan platform penelitian online seperti menggunakan Google Scholar, Neliti, dan Sinta. Mereka menggunakan kata kunci spesifik yang berkaitan dengan rekayasa genetika pada tomat dan kentang untuk mengidentifikasi artikel yang relevan untuk analisis mereka. Yang keempat, pemilihan artikel. Artikel yang relevan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian, dengan fokus pada rekayasa genetika dan sifat transgenik pada tanaman dan juga tomat dan kentang. Para peneliti dengan hati-hati mengevaluasi dan memilih artikel yang memberikan informasi berharga mengenai pemanfaatan rekayasa genetika pada tanaman ini. Jadi, pemilihan artikel ini sama seperti dengan tinjauan dokumen, perlu dievaluasi, didiskusikan. Yang keempat, ada analisis data. Artikel terpilih dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Artinya, para peneliti perlu mengkaji data dari tinjauan pustaka secara naratif dan deskriptif
untuk mengekstrak temuan dan wawasan utama terkait penerapan rekayasa genetika pada tomat dan kentang. Yang terakhir ada evaluasi temuan. Artinya, para peneliti mengevaluasi secara kritis temuan dari tinjauan literatur untuk memahami dampak rekayasa genetika terhadap kualitas tomat dan kentang, produktivitas, dan sifat-sifat relevan lainnya. Mereka menyatukan informasi dari artikel-artikel terpilih untuk menarik kesimpulan dan mendiskusikan implikasi bioteknologi dalam perbaikan tanaman. Dengan melakukan tinjauan literatur dan menganalisis artikel yang relevan secara sistematis, para peneliti dapat mengeksplorasi peran rekayasa genetika dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pada tanaman tomat dan juga kentang. Hasil dan diskusi. Berikut adalah beberapa hasil dan diskusi yang dapat diambil dari jurnal tersebut. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, artinya penggunaan tanaman transgenik, baik pada tanaman tomat maupun kentang, dapat memberikan peningkatan produktivitas pertanian. Tanaman transgenik dapat dirancang untuk meningkatkan hasil panen, baik dalam hal jumlah buah yang dihasilkan maupun ukuran buah yang lebih besar. Kedua, ada kualitas nutrisi lebih baik. Artinya, melalui rekayasa genetika, tanaman tomat dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kandungan nutrisi yang penting bagi kesehatan manusia, seperti vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas nutrisi dari buah tomat yang dihasilkan. Yang ketiga, ada ketahanan terhadap penyakit dan hama. Penggunaan PGR atau PGR dalam penelitian juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman kentang terhadap penyakit. PGR membantu dalam meningkatkan sistem pertahanan tanaman secara sistematik, sehingga tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Keempat, ada pengembangan tanaman tanpa biji. Artinya, teknologi partenokapi digunakan untuk mengembangkan buah tomat tanpa biji. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan produksi buah tomat tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan, sehingga memudahkan dalam proses budidaya dan panen. Teknologi bioteknologi yang digunakan untuk pengembangan tanaman tomat dan kentang ada beberapa, yaitu disebutkan dalam dokumen tersebut. Yang pertama ada transformasi genetika. Transformasi genetika digunakan untuk memanipulasi sifat genetik tanaman dengan mentransfer gen-gen asing ke dalam tanaman. Pada penelitian ini, transformasi genetika digunakan untuk mengoptimalkan metode transformasi gen sucrose fosfat sintes atau SPS pada tanaman tomat. Yang kedua ada partenokarpi. Disebutkan teknologi partenokarpi digunakan untuk mengembangkan buah tomat tanpa biji. Partenokarpi dapat terjadi secara alami atau diinduksi melalui rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen tertentu ke dalam genom tanaman. Hal ini membantu dalam meningkatkan produksi buah tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Yang terakhir ada aplikasi PGPR atau PGPR. Pada penelitian ini juga disebutkan penggunaan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, untuk meningkatkan ketahanan sistematik tanaman kentang. PGPR merupakan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman dalam meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Kesimpulan.
Pemanfaatan bioteknologi pada tanaman tomat dan kentang memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas nutrisi, dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Teknologi ini memberikan solusi inovatif dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan efisien, serta dapat menjadi landasan untuk peningkatan produksi pangan yang berkualitas. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Mutia Tiapsari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.